Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola ini. Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang manfaat belanja dikulakan secara kardusan atau dus-dusan atau karungan dan yang semisalnya. Apa sajakah atau berapa banyak manfaatnya ketika kita belanja secara dus-dusan? Saksikan terus videonya sampai selesai. Ya, sebelum kita atau saya gitu ya berbelanja secara kardusan atau karungan, kita perlu cari tahu dulu gitu barang apa saja yang paling laku keras di warung yang kita kelola, seperti saya ini gitu ya. Jadi kita harus paham dulu barang apa saja yang paling rame di apa namanya di perputarannya gitu. Jadi ada 5 manfaat ketika kita belanja secara kardusan. Yang pertama adalah tentu yang paling gampang ya, yaitu harganya lebih murah ketimbang kita beli secara rencengan atau secara pis-pisan. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kita misalkan nih kita beli apa yang secara rencengan tuh kayak sampo. Nah, sampo ya. Sampo misalkan sampo Lifebuoy. Sampo Lifebuoy itu saya belinya secara kardusan, satu dus maksudnya. Bedanya apa kalau secara rencengan? Kalau rencengan paling kita untungnya lebihnya gitu ya. Satu renceng misalkan 1000 atau 500 perak. Sedangkan kalau kita belinya secara kardusan itu untungnya lebih dari itu. Ya pokoknya intinya adalah ada potongan harganya lebih banyak gitu ketimbang beli secara rencengan. Itu manfaat yang pertama, yaitu harganya lebih murah gitu kalau secara kardusan. Manfaat yang kedua adalah tentu keuntungan. Keuntungannya itu lebih besar gitu kalau beli secara kardusan. Contohnya apa? Misalkan contohnya nih saus sambal ABC. Saus ABC tuh yang 1000-an. Ya jualnya 1000-an gitu kan. Ada orang yang beli secara pak-pakan gitu ya. Kalau saya sih belinya secara kardusan. Ternyata untungnya lumayan besar dan lumayan gitulah ibaratnya, cukup besar gitu. Misalkan kalau beli secara pakan, satu pakan kalau nggak salah isinya 10 ya, 10. Itu palingan kalau beli secara pakan itu 9.000. Kalau secara kardusan kan isinya satu dus itu 300 saset kalau nggak salah. Itu cuman 170-an ya. Bisa 169, 68, 170 satu. Tapi intinya itu lebih murah. Bayangin coba.
satu dus harganya 170 untuk sebuah sambal ABC yang harga 1000-an, dengan isinya itu 300 saset. Kalau habis misalkan tuh 300.000 kan, coba bayangin 170.000 kalau habis jadi 300.000, jadi kita untung 130.000. Nah kalau rencengan kan ya paling 1000, ya kan, 30 saset 30.000 untungnya, taruh 2.000 paling 60.000 gitu. Itu manfaat yang kedua, yaitu keuntungannya lebih besar. Manfaat yang ketiga, ketika kita membeli secara kadusan atau karungan adalah stok kita banyak gitu. Maksudnya adalah kalau kita beli secara rencengan, kita bakal setiap hari tuh belanja ke kulakan atau ke grosiran. Sedangkan kalau beli secara kardusan, kita ibaratnya punya stok banyak gitu. Ya istilahnya kita bisa bernapas untuk berapa lama gitu. Misalkan misalkan mie instan. Saya kan kalau beli itu sekarang ini ya, itu 10 dus. 10 dus itu saya paling bisa istirahat nggak belanja mie selama kurang lebih seminggu atau 5 hari lah baru belanja lagi, karena emang sehari saya bisa habis satu dus atau bahkan satu dus lebih gitu untuk di warung saya. Kalau mungkin kalau teman-teman di tempat lain mungkin bisa lebih dari satu dus dalam sehari. Jadi yang ketiga itu adalah stok kita, jadi punya stok gitu, ibaratnya punya stok banyak lah gitu. Itu yang ketiga. Manfaat yang keempat adalah ketika kita belanja secara kardusan di grosiran agen sembako adalah hemat waktu dan hemat tenaga. Maksudnya adalah ketika kita mendatangi sebuah agen sembako atau grosiran sembako, jadi kita bisa bisa membeli barang lainnya gitu, membeli barang lainnya yang kira-kira untuk kita jadikan penambahan barang di toko kita. Misalkan saya kan belanjanya Indomie mie instan gitu ya, itu kan 10 dus, jadi selama kurang lebih seminggu kita manfaatkan tuh uang dari mie instan yang 10 dus itu kan, sebelum dia habis atau tinggal sedus atau 2 dus, uangnya itu kan bisa kita putar lagi untuk membeli barang lainnya gitu. Jadi uangnya itu kita putar dulu gitu selama ya 4 hari atau 3 hari dengan barang lainnya yang kita rasa perlu kita adakan, tapi dengan catatan barang yang kita beli itu harus yang perputarannya juga cepat gitu. Itu menurut saya ya. Jadi kita bisa hemat waktu dan juga hemat keuangan gitu ya. Itu menurut saya. Itu manfaat dari belanja secara kardusan. Dan yang terakhir dari manfaat membeli secara kardusan adalah kita bisa mengontrol barang yang kita miliki. Jadi kita tahu nih kapan waktunya habis, kapan waktunya kita beli lagi gitu kan. Jadi kita bisa mengatur lah ritme penjualan atau belanjaan kita ke tempat grosiran seperti itu ya. Mungkin
begitu ajalah video kali ini tentang manfaat beli barang secara kardusan atau secara karungan. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya maksudkan. Saya akhiri saja video kali ini. Salam sembako Indonesia.